Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB oleh saya, yaitu Umi Kolsum. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu kalian dapat menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, sebelum masuk ke pelajaran KPK dan FPB, kalian harus mengingat pelajaran tentang yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Yang kedua, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Yang ketiga, faktor bilangan. Yang keempat, faktor prima. Yang kelima, faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Semua ini sudah kalian ajarin atau kalian pelajari di SD. Tentunya masih ingat kan? Nah, kalau belum ingat, kita review sedikit. Yang pertama adalah kelipatan bilangan. Perhatikan garis bilangan ini. Garis bilangan tersebut menunjukkan kelipatan 2. Jadi, lihat, dari 2 loncat ke 4, kemudian ke 6, ke 8, ke 10, dan seterusnya. Jadi, kelipatan bilangan itu adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Jadi, kalau kelipatan 2, maka ditambah 2 jadi 4. Ditambah 2 lagi jadi 6. Begitu juga seterusnya. Nah, bisa kita tulis. Bilangan loncat yang ditunjukkan pada tanda panah tadi menunjukkan angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dari mana angka ini? Oke, kita lihat, kita selidiki bersama-sama. Yang pertama 2. 2 itu berasal dari 2 dikali 1. Hasilnya 2. 4. Itu tadi ditambah 2. 2 tambah 2 jadi 4. Atau bisa ditulis 2 dikali 2, hasilnya 4. Dapat 6. Dari 4 ditambah lagi 2. 6 tambah lagi 2 jadi 8. 10 itu dari 8 ditambah 2. Atau dalam bentuk perkaliannya bisa ditulis 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, dan seterusnya. Bisa kan? Nah, ini tadi kelipatan dari 2, maka selalu ditambah 2. Contoh lagi kelipatan dari 3, maka dari 3 ditambah 3 jadi 6, tambah 3 lagi jadi 9, tambah 3 lagi 12, begitu juga seterusnya. Kelipatan 4, maka ditambah dengan 4. 4 ditambah 4, 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, dan seterusnya. Bagaimana? Bisa kan? Bisa. Oke. Kemudian kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Tadi kelipatan 1 aja, sekarang persekutuan dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. 2 itu ditunjukkan dari loncatan yang berwarna ungu. Dari 2 tambah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian yang warna merah itu adalah kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12. Kemudian kita lihat angka mana yang dia tepat sama berhentinya, yaitu angka 6 dan angka 12. Jadi kelipatan persekutuan 2 dan 3 itu ada 6, 12. Titik-titik ini masih ada lanjutannya. Jika garis bilangan ini masih kita teruskan, maka akan ada lagi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Sampai di sini paham? Oke. Selanjutnya adalah faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Contohnya adalah faktor dari 6. Pertama, kita bagi dengan 1. 6 dibagi 1 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kalau sudah sampai 1 sudah habis. Ya.
Jadi, faktor dari 6 adalah, kita lihat yang atas, ada angka 1, 2, 3, 6. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Tuh, faktor. Sekarang kalau faktor persekutuan dua bilangan atau lebih, itu adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya faktor dari 4 dan 8. Faktor dari 4 apa aja? 1 dikali 4, 4. 2 dikali 2, 4. 2-nya cukup satu kali ya ditulis, nggak perlu dua kali. Jadi faktor dari 4 ada 1, 2, dan 4. Kemudian faktor dari 8 yaitu 1 dikali 8, 8. 2 dikali 4, 8. Jadi faktornya ada 1, 2, 4, 8. Kemudian faktor persekutuannya kita cari angka yang sama. Angka yang sama adalah angka 1, angka 2, dan angka 4. Nah, inilah faktor persekutuan antara dua bilangan. Lebih juga bisa ya, mau 3, mau 4 juga bisa. Kemudian bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi cuman bisa faktornya cuman ada 1 dan dirinya sendiri, contohnya adalah 2. 2 itu cuman bisa dibagi dengan 1 dan juga bisa dibagi dengan 2. Bisa dibagi dengan yang lain? Nggak bisa. Jadi bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kenapa angka 9 bukan bilangan prima? Karena angka 9 itu bisa dibagi dengan 3. Jadi tidak termasuk bilangan prima. Oke. Selanjutnya adalah faktor prima. Contohnya, tentukan faktor persekutuan prima dari 10 dan 20. Tadi kita sudah belajar mengenai faktor. Faktor dari 10 yaitu perkalian yang menghasilkan 10. 1 dikali 10, 10. 2 dikali 5, 10. Nah, jadi faktor dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 20. 1 dikali 20, 20. 2 dikali 10, 20. 4 dikali 5, 20. Oke, jadi kita lihat angka yang sama adalah 1, 2, dan 5. Jadi faktor persekutuan prima dari 10 dan 20 adalah 125. 125 ini adalah bilangan prima. Kenapa 10 ini bukan termasuk faktor prima? Karena dia bukan bilangan prima. Jadi walaupun sama, tidak termasuk faktor prima. Oke. Nah, setelah kita memahami materi tadi, sekarang kita akan masuk ke materi pokok, yaitu KPK dan FPB. Oke, siap ya? Yang pertama yaitu KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Contohnya KPK dari 2 dan 3. Nih, KPK dari 2, berarti kelipatan kan? Kelipatan 2 ada 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Bisa kita tulis bentuk kelipatannya. Nah, kalau KPK kita cari yang sama, angkanya yang paling kecil. Yang sama angka berapa? Lihat, kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Nih ada 6 yang sama dan 12. Karena dia paling kecil, maka KPK-nya adalah 6. Diambil yang paling kecil. Dari 6 dan 12 yang paling kecil adalah 6. Oke, paham ya? Paham. Oke, kalau paham, ada contoh selanjutnya. Ini contoh soal cerita. Ada dua lampu, yaitu lampu A dan lampu B. Pada awalnya kedua lampu tersebut dinyalakan bersamaan. Setelah itu lampu A menyala 3 detik sekali, lampu B menyala 5 detik sekali. Kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik keberapa? Oke, dari soal kita ketahui ya, lampu A dan B awalnya dinyalakan bersama-sama ya. Lampu A tadi berapa detik sekali?
lampu A itu menyala setiap 3 detik sekali, sedangkan lampu B menyala setiap 5 detik sekali. Kemudian yang ditanyakan adalah lampu A dan B akan menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik keberapa? Nah, tadi kan 3 detik sekali dan 5 detik sekali. Maka kita cari kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 5. Di sini sudah saya tuliskan kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah, kita cari angka yang sama adalah angka 15. Maka KPK-nya adalah 15. Nah, mereka akan jadi lampu A dan lampu B menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik yang ke-15. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Contohnya FPB dari 6 dan 15. Ini kita menggunakan pohon faktor. Nah, di SD sudah diajari ya bagaimana membuat pohon faktor. Nih, pohon faktor dari 6. 6 itu bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 bisa dibagi lagi nggak dengan 2? Nggak bisa. Maka pohon faktornya cuma 2 dan 3. Kemudian 15. Bisa dibagi 3 hasilnya 5. Kita tulis faktor primanya dari 6 yaitu ada 2 dan 3. Maka di sini 2 dikali 3. Faktor prima dari 15 3 dan 5. Maka 3 dikali 5. Mencari FPB-nya bagaimana? Kita cari angka yang sama, pangkatnya terkecil. Angka yang sama angka berapa? Angka 3. Maka FPB-nya adalah 3. Oke, contoh satu lagi. Ibu mempunyai 12 apel dan 16 stroberi yang akan dimasukkan dalam kotak. Masing-masing kotak berisi apel dan stroberi. Agar ibu dapat membagi sama masing-masing kotak, maka paling banyak ibu membutuhkan berapa kotak? Nah, kita jawab ya. Karena ibu mempunyai 12 apel dan 16 stroberi, maka kita akan mencari FPB dari 12 dan 16. Kita gunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Habis ya. Kalau sudah berakhir di bilangan prima, maka nggak usah dibagi lagi. 16 itu bisa dibagi 2 hasilnya 8. Dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 2 hasilnya 2. 2 bilangan prima ya. Kalau sudah berakhir dari bilangan prima, maka sudah selesai. Kemudian kita tulis faktor primanya dari 12. 2-nya ada 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. Faktor prima dari 16. Ada 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4. Untuk FPB dari 12 dan 16, maka kita cari angka yang sama, pangkatnya terkecil. Angka yang sama adalah 2. Pangkat terkecil adalah 2 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya 4. Sehingga paling banyak ibu memerlukan 4 kotak. Oke, paham ya? Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa untuk lebih menambah pemahaman kalian, silahkan dikerjakan 2 soal berikut mengenai KPK dan FPB.